aku kan. Jatuh. Siapa sih? Bang. Kan gue yang ambil, gue yang lempar tuh. Lah. Oh my Permainan god. zaman kapan ini? Hai baby darling. Oh my god. Anak kampung. Permainan kampung banget kampung sekali. Sendal banget lagi mainan kampung. Minimal tuh modal dong. Lihat sampai itu pingsan. Oh iya, oh my god, kasihan banget. Kasihan banget. Iya. Kamu tuh, kita kayak manusia pernah beriman lah. Sorry ya, kita Kita nggak peduli. Kita beriman. Karena kita beriman juga nggak beriman. Kita beriman. Maksudnya gimana ya? Kamu kan tidak menunjukkan sikap-sikap dari pastor, uskup, sama paus kan ya? Maksudnya sikap dari pastor itu saya nggak tahu. Kalau kamu bicara tahu, Makanya tanya tanya pastor. tuh. Iya. Di mana sih memangnya? Lurus, belok Kanan. Oh, iya kan? Ayo sudah pergi sana. Ya, pergi. Sore, Pater. Pater, jadi ini kita punya teman ada membahas tentang ini paus, uskup sama imam. Jadi Pater, kita mau tanya biar lebih jelasnya kita bisa tanya di Pater kan? Masuk dulu. Ya, siap Pater. Ya. Terima kasih Pater. Terima kasih. Kita ke pertemuan saudara. Siap, Pater. Kamu dari mana? Kesama Silus. Iya Pater. Bagaimana? Sehat? Sehat Pater. Pater bagaimana? Begitu sudah. Aku nama siapa? Ingrid Pater. Ini Hanif, Ani Marsha Pater. kelas 11. SMA. Agustinus. Luar biasa anak-anak Agustinus. Bagaimana tadi? Ada yang mau kita bicarakan atau mau ditanyakan? Iya Pater, jadi saya mau tanya kan apa nih peran paus itu? Paus kan di dalam susunan hierarki kan Pater. Jadi saya mau tanya paus itu tuh apa? Terus dia punya peran dalam gereja Katolik sama di dunia itu tuh apa gitu Pater? Oke, baik. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai sistem hierarki yang cukup kuat. Tapi sistem hierarki itu pertama-tama bukan untuk siapa yang lebih tinggi dari siapa atau siapa yang lebih kuat dari siapa. Tapi itu pertama-tama itu adalah untuk menunjang kesatuan ajaran dan untuk tugas pelayanan. Dan kita tahu bahwa gereja kita itu didirikan oleh Yesus Kristus, kemudian ajarannya diwariskan kepada para rasul, dan di antara para rasul itu ada Petrus sebagai kepalanya. Kemudian setelah para rasul ini tiada, maka jabatan itu atau tugas mengajar itu diteruskan kepada pengganti para rasul yang kita sebut sebagai para uskup. Sebagaimana di antara para rasul itu ada ketuanya adalah Petrus, demikian pun di antara para uskup ada kepalanya. Kepala itulah yang kita sebut dengan nama paus. Jadi karena demikian, Paus Petrus itu adalah paus yang pertama. Sementara dalam gereja Katolik itu sekarang sejak 2013 tahun 2013 kemarin kita memiliki seorang paus yang bernama Paus Fransiskus. Jadi dia paus yang ke-266 dalam gereja Katolik. Terhitung sejak Petrus sampai yang sekarang. Kalau ditanya tugasnya apa, ya seperti tadi di awal dikatakan, paus itu sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik dan dia penjamin ajaran kesatuan ajaran dalam gereja Katolik. Tetapi kita lihat, paus juga itu adalah pemimpin negara. Negara terkecil di seluruh dunia itu adalah Vatikan, dan pemimpin negara Vatikan itu adalah paus. Jadi paus sebagai pemimpin negara, sebagai uskup Roma, dan sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik di seluruh dunia. Paus juga mempunyai peran yang penting untuk menjaga kesatuan ajaran. Juga kita tahu kan ada uskup, tahu? Iya. Uskup itu diangkat oleh paus. Uskup itu diangkat oleh paus. Kemudian kita tahu bahwa paus itu banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat, ke wilayah-wilayah, selain untuk mengunjungi umat Katolik, juga bertemu dengan para pimpinan negara untuk menyerukan pesan-pesan perdamaian. Dan gereja Katolik sekarang itu sangat mewarisi tradisi, tapi kadang banyak ajaran-ajaran yang berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan sekarang di dunia. Misalnya soal euthanasia, kamu tahu euthanasia toh? Bagaimana orang yang sakit lama dipaksa untuk dibunuh supaya dia tidak menderita lebih lama.
Jadi Paus menyerukan bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Baru kemudian ada aborsi kan di seluruh dunia. Paus dengan tegas mengatakan menurut ajaran Gereja Katolik aborsi itu tidak boleh ada. Jadi Paus ini sebenarnya dalam Gereja Katolik selain pemimpin Gereja Katolik juga menjaga tradisi kehidupan manusia. Jadi dia bukan hanya berpihak kepada orang Katolik sebenarnya, tapi lebih berpihak kepada kehidupan. Jadi kalau ditanya bagaimana proses pemilihan Paus, kamu tahu Paus dipilih bagaimana? Paus itu dipilih di antara para kardinal. Jadi setelah Paus itu meninggal atau Paus itu mengundurkan diri, para kardinal di seluruh dunia yang belum mencapai usia 80 tahun dipanggil ke Roma untuk mengadakan proses pemilihan Paus. Baru kemudian setelah itu Paus dipilih, dan Paus itu nama aslinya ada. Macam Paus Fransiskus, nama aslinya ada, yaitu Johannes Mario Bergoglio, tapi nama kepausannya itu adalah Paus Fransiskus. Mungkin ada yang belum jelas tentang kepausan? Intinya begitu, dia bertempat tinggal di Roma, dia adalah pemimpin gereja Katolik tertinggi, dia uskup Roma, dan dia juga pemimpin negara. Nah, dan kita tahu kalau ada pemimpin negara berarti ada utusan-utusannya kan di negara sahabat kan. Itu yang kita sebut sebagai duta besar kan. Duta besar Vatikan itu adalah wakilnya Paus yang berkarya di negara itu, supaya menjaga hubungan Vatikan sebagai negara dengan negara sahabatnya, dan juga sebagai pemimpin agama dia menjaga hubungan baik antara gereja kita yang di Papua misalnya dengan gereja universal Katolik di seluruh dunia. Yang kemarin datang itu. Ya, seperti yang kemarin datang itu duta besar Vatikan untuk Indonesia. Tanya apa tadi? Yang Itu tentang Paus. terus Fajar ada lagi apa peran uskup dalam gereja Katolik? Oke, setelah Paus dalam sistem hierarki selanjutnya itu kita beranjak ke uskup. Baik, Paus itu bukan ditabiskan. Tabisan tertinggi dalam gereja Katolik itu uskup. Jadi Paus itu adalah uskup. Jadi tidak ada tabisan Paus, tabisan tertinggi itu uskup. Seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka ini pengganti para rasul. Sebagaimana di antara para rasul itu ketuanya Petrus, ketua para uskup itu adalah Paus yang menjamin kesatuan ajaran itu. Sedangkan kita beralih ke uskup. Uskup itu diangkat oleh Paus. Kemudian uskup ditabiskan oleh 3 orang uskup. Ya, adik-adik di sini mungkin belum pernah mengikuti upacara tabisan uskup. Iya. Tapi paling kurang bisa lihat di YouTube bagaimana tabisan uskup. Uskup itu mengepalai satu wilayah yang dalam gereja Katolik disebut sebagai keuskupan. Keuskupan itu ada beberapa paroki dengan uskupnya itu adalah sebagai pemimpin. Uskup itu menjamin kesatuan ajaran dalam satu wilayah keuskupan. Uskup mempunyai tugas untuk mengajar, untuk membina umat. Sehingga kalau ada umat yang melenceng, maka uskup yang memberikan sanksi. Bukan sanksi yang pukul seperti kamu di sekolah kan. Iya. Sanksi terberat dalam gereja Katolik itu ekskomunikasi. Kalau dia menentang ajaran gereja Katolik, maka uskup mempunyai kewenangan untuk ekskomunikasi mereka, mengeluarkan mereka sementara dari gereja Katolik. Supaya orang itu bisa refleksi dulu baru menunjuk. Baru kemudian tugas uskup yang lain itu uskup itu menabiskan imam, menabiskan juga diakon dalam gereja Katolik. Kalau uskup tadi ditabiskan oleh 3 orang uskup, sedangkan imam dan diakon itu ditabiskan oleh seorang uskup. Baru ya kita tahu seperti yang Pak bilang tadi, tabisan tertinggi uskup. Sebagaimana imam, uskup juga bisa uskup merayakan ekaristi. Kepenuhan tabisan itu ada di uskup. Jadi dia bisa merayakan sakramen-sakramen dan khususnya sakramen krisma. Sakramen krisma itu hanya bisa diberikan oleh uskup dan oleh imam yang diberikan tugas oleh uskup. Karena apa? Karena kepenuhan tabisan itu ada di uskup. Jelas uskup bisa merayakan ekaristi, jelas uskup bisa mempermandikan orang, jelas uskup bisa memberkati sakramen pernikahan, memberikan minyak suci. Tapi soal krisma ini hanya uskup punya wewenang. Pastor tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sakramen krisma. Terus tugas uskup yang lain, uskup itu mempunyai tugas sebenarnya mengunjungi paroki-paroki dalam wilayah keuskupannya. Karena apa? Karena tiap 5 tahun dia harus memberikan laporan ke Vatikan, ke Roma tentang keadaan keuskupannya. Jadi bagaimana mungkin uskup bisa memberikan laporan kalau dia tidak mengunjungi wilayahnya?
Jadi selain dia mengunjungi wilayahnya untuk mengunjungi umatnya, juga supaya dia memperhatikan keadaan umat di parokinya, sambil juga memberikan laporan ke Roma, Vatikan. Karena kita gereja Katolik dalam persekutuan satu. Jadi tidak bisa gereja di sini berbeda dengan gereja di tempat yang lain. Jadi apa yang diajarkan oleh Roma itu juga adalah ajaran yang diberikan oleh uskup kepada kita. Selanjutnya kita tahu uskup itu tinggalnya di keuskupan. Nah, wilayah kita sekarang itu masuk dalam wilayah keuskupan Manokwari Sorong. Dan uskupnya itu adalah Monsignor Hilario Gatus Lega. Jadi sekarang dia sudah menjadi uskup selama 20 tahun di keuskupan kita. Jadi kalaupun nanti ya menurut ketentuan gereja Katolik, uskup kalau sudah umur 75 tahun itu dia mengajukan surat pengunduran diri. Tapi dia tetap menjadi uskup, tetapi tidak di wilayah kekuasaan. Misalnya kalau kita punya uskup ini sudah 75 tahun, maka dia mengundurkan diri dari uskup Manokwari Sorong, tapi dia tetap uskup. Itu sifatnya seperti uskup yang pensiun. Dia tetap jabatan uskup, tapi tidak ada wilayah di mana dia itu. Jadi tetap menjamin kesatuan ajaran. Juga kalau ada hal-hal yang melenceng, ajaran-ajaran yang melenceng dalam gereja di wilayah itu, maka uskup mempunyai wewenang untuk menentukan ini benar, ini salah. Karena dia berada dalam tersebut. Dan uskup juga secara berkala itu punya kunjungan ke Vatikan untuk menjaga hubungan baik dengan Bapak Suci Paus. Sehingga kita punya kesatuan ajaran itu terjamin. Makanya di awal saya bilang bahwa hierarki dalam gereja Katolik bukan sebenarnya siapa yang lebih tinggi, tapi untuk menjamin kesatuan ajaran dan tugas pelayanan. Dan uskup ya gembala umat, dan kita tahu gembala kan sifatnya apa? Menuntun, membimbing, mengarahkan. Itu uskup. Kalau gitu, aku sama tanya, kalau peran iman dalam masyarakat dengan dalam gereja itu bagaimana? Peran imam. Ya. Oke. Setelah kita berbicara tentang uskup, sekarang kita beralih ke imam. Mungkin yang lebih banyak kamu lihat kan imam. Nah, ada banyak sebutan sebenarnya untuk imam. Ada yang disebut imam, ada yang disebut pastor, ada yang disebut pater, ada yang disebut pramuka. Sebenarnya penggunaan istilah-istilah itu ada perbedaan. Misalnya, imam itu ada imam yang berkarya di paroki, ada imam yang berkarya di biara, atau ada imam yang berkarya di lembaga-lembaga. Misalnya ada imam yang berkarya di lembaga di seminari, ada imam yang berkarya di paroki. Penyebutannya, kalau imam yang berkarya di paroki, mereka pastor, mereka imam, tapi mereka biasa disebut juga dengan pastor. Pastor itu dari bahasa Latin artinya gembala. Dan mereka mempunyai umat yang digembalakan. Tapi semua yang ditabiskan itu untuk jabatan imam disebut imam. Tapi kadang dalam gereja Katolik kita samakan saja sebut imam, sebut pastor, tapi sebenarnya ada perbedaan. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Baik, imam ditabiskan oleh uskup, dan ketika imam ditabiskan, dia pada saat itu diberikan kuasa untuk merayakan sakramen-sakramen. Misalnya tadi seperti yang saya bilang, kuasa untuk memberikan sakramen baptis, kuasa untuk merayakan ekaristi, kuasa untuk memberikan sakramen pengurapan dosa sakit, untuk memberikan sakramen tobat. Tapi krisma dia tidak bisa, kecuali kalau diberikan tugas khusus oleh uskup. Misalnya kita lihat kemarin di 1 Petrus, yang memberikan sakramen itu, krisma itu hanya uskup. Tapi di paroki lain, kalau kita pernah melihat jumlah yang menerima sakramen krisma banyak, biasanya ada imam juga yang diberikan tugas oleh uskup. Tanpa tugas khusus, surat tugas khusus, imam tidak bisa memberikan sakramen krisma. Oke, sebagaimana pemimpin gereja Katolik di dalam satu kelompok kecil yang kita sebut paroki, imam bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman dalam wilayah paroki. Tapi imam itu harus bekerja sama dengan uskup. Karena dalam gereja Katolik, imam disebut wakilnya uskup. Karena itu tidak bisa uskup omong lain, imam omong lain. Karena bisa jadi ketika imam omong lain, uskup cabut wewenang untuk tinggal di paroki. Dan itu tadi sekali lagi untuk menekankan kesatuan ajaran. Kamu sudah belajar hierarki, kamu sudah belajar sifat Katolik yang satu kan? Kesatuan ajaran itu sangat penting dalam gereja. Terus di dalam paroki sendiri apa yang harus dilakukan oleh imam? Imam sebenarnya bukan hanya mengurus urusan rohani, tapi dia juga mengurus kehidupan umat.
dalam keadaan umat misalnya itu merasa dilecehkan, diabaikan, atau hak-haknya tidak diperhatikan, imam harus bersuara atas nama umat. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang bagus, voice of voiceless, suara dari orang-orang yang tidak bersuara. Jadi dalam kehidupan masyarakat, imam sebenarnya harus menyuarakan suara-suara umatnya ini yang tidak berdaya. Misalnya kalau hak mereka diabaikan oleh pemerintah, imam harus bersuara. Makanya mungkin adik-adik pernah lihat imam juga ikut demo menuntut hak. Itu bisa. Imam memang tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, tapi dia bisa menyuarakan kepentingan umatnya melalui hal-hal seperti itu. Tapi itu opsi terakhir. Kalau misalnya kita sudah bertemu tetap tidak didengar, maka kita harus turun ke jalan untuk melakukan aksi. Tapi aksinya aksi damai, bukan aksi anarkis. Dalam gereja jelas, untuk mengurus kehidupan rohani umat, ketika dibutuhkan untuk memimpin karyanya Ekaristi, dibutuhkan untuk pemberkatan ini, itu imam. Dan dalam gereja Katolik, kita sebenarnya mengambil tugas yang sama sebagai imam, nabi, dan raja dari tugas Kristus. Tapi imam mempunyai tugas khusus karena dia mengambil imamat khusus. Semua gereja umat Katolik yang sudah dibaptis punya tugas yang sama. Tapi mereka yang ditabiskan untuk tugas itu punya tugas khusus. Kita lihat dalam gereja Katolik tidak bisa semua orang pimpin misa kan? Yang bisa pimpin misa itu mulai dari imam, uskup, paus, dinas. Tadi kan Pater bilang dalam gereja Katolik hanya imam yang bisa pimpin misa. Tapi kalau misalnya di stasi itu saya pernah lihat ada prodiakon yang pimpin misa, itu bagaimana? Itu namanya bukan pimpin misa, itu namanya ibadat. Ibadat dengan komuni. Perbedaannya begini, meskipun dalam ibadat itu ada pemberian komuni, tapi itu kalau bukan oleh imam, itu bukan misa. Karena yang dibagikan itu adalah komuni atau hosti yang sudah dikonsekrasi. Jadi perbedaannya, kalau ibadat tidak ada konsekrasi, kalau misa ada konsekrasi. Kenapa imam yang boleh merayakan itu? Karena kuasa tabisannya. Dan pada saat konsekrasi itu kan kamu dengar kalimat yang menunjukkan Yesus mengambil roti dan mengatakan terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Dalam hal ini imam berkata inilah tubuhku, sebenarnya bukan tubuhnya dia, tapi tubuhnya Yesus. Tapi imam ketika merayakan sakramen itu mewakili Kristus. Dalam bahasa Latin itu in persona Christi, gambaran Kristus sendiri. Nah, itu. Karena Kristus hadir dalam diri imam yang merayakan sakramen. Jadi karena kadang dalam gereja Katolik, kita punya orang Katolik juga kadang sulit membedakan mana yang namanya misa, mana yang namanya ibadat. Nah, misa itu ada konsekrasinya, ibadat itu tidak ada konsekrasinya. Kalaupun ibadat ada pembagian komuni, itu komuni yang sudah dikonsekrasi pada saat perayaan Ekaristi sebelumnya. Karena yang bisa punya kuasa untuk konsekrasi hanya imam, uskup. Itu saja mungkin Saja. Baik, terima kasih. Paling kurang kamu agak lebih paham toh, Ya. sehingga pengetahuan agama kamu bisa lebih baik. Dan sebenarnya pengetahuan tentang hierarki itu pada ujungnya bukan hanya supaya kita tahu, supaya kita juga mengambil bagian dalam tugasnya. Kalau imam dipanggil untuk melayani, kita semua juga dipanggil, tapi dengan porsi tugas yang berbeda-beda. Saja. Oh, dan satu lagi tadi, mungkin kita kembali ke paus ya. Iya. Paus tadi mempunyai kewenangan untuk mengajar, dan dalam gereja Katolik ada satu istilah yang namanya infalibilitas. Infalibilitas itu maksudnya kuasa kebal salah. Maksudnya paus ketika dia mengajar kebal salah, tanpa salah. Kebal salah atau tanpa salah bukan karena sifat pribadi paus, tetapi karena harkat martabat jabatannya. Misalnya begini, dalam gereja Katolik banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak tertulis langsung dalam kitab suci, tapi dikeluarkan oleh paus untuk mengajar. Misalnya ajaran tentang Maria. Dalam Alkitab kan tidak banyak tentang Maria, tapi banyak ajaran dalam gereja Katolik yang ajaran tentang Maria. Ajaran-ajaran itu diberikan oleh paus karena mereka adalah pengganti para rasul yang diberikan kuasa oleh Yesus untuk mengajar. Sehingga paus kalau mengajar kita ikut karena kebangsaan, bukan karena pribadinya, tapi karena jabatannya.
Saja. Itu saja Pak. Terima kasih. Jadilah orang Katolik yang hebat. Iya. Jadilah orang Katolik yang mantap. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak brother. Selamat. Selamat siang. Selamat siang. Misi Bunda. Permisi. Permisi Bunda. Permisi Bunda. Brother, kami ada pertanyaan tentang bagaimanakah tugas siaran secara spesifik. Ini kita bisa berbicara di dalam mari. Dulu saja ya. Baik, selamat sore. Bagaimana? Kami ingin bertanya secara spesifik, apakah tugas siaran dan biarawati? Biarawan. Pada umumnya itu kalau dilihat dari struktur hierarkis dalam gereja Katolik, yang pertama itu paus, uskup, para imam dan biarawan-biarawati. Dan biarawan-biarawati itu yaitu sifat sebutan struktur hierarkis dalam gereja. Dan biarawan-biarawati itu adalah kalau biarawan itu frater dan bruder, kalau biarawati itu suster. Baik, itu biarawan itu ya, frater dan bruder yang kita kenal. Disebut biarawan karena mereka mengikrarkan 3 kaul suci. 3 kaul itu kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Kemurnian itu menyangkut hidup selibat, tidak menikah ya, dalam pandangan manusia ini. Itu murni, tidak menikah, hidup ya dalam artian bagaimana ya, memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kaul kemiskinan itu menyangkut cara hidup sederhana, tidak terlalu miskin tapi sederhana, macamnya begitu. Lalu kalau ketaatan itu menyangkut ketika kita diperintahkan untuk berbuat apa, berbuat seperti pimpinan yang disampaikan kepada kita. Itu umum, biarawan yang berlaku sama, mempunyai kaul yang sama. Lalu biarawan itu suster, seperti saya katakan, mereka itu memiliki kategori kaul suci yang sama, itu kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Lalu yang paling spesifik dari biarawan-biarawati adalah mereka melayani di berbagai bidang. Ada biarawan yang melayani di bidang pendidikan, di bidang pendidikan suster pun ya, mengabdi bidang pendidikan. Ada yang di bidang kesehatan, jadi dosen, ada yang jadi dokter. Lalu kami dalam khususnya dalam SVJ itu khususnya bruder ya, brudernya itu melayani itu di beberapa bidang: pertanian, peternakan, perbengkelan, pendidikan, ya itu karya-karya para guru SVJ. Lalu untuk para suster itu mereka punya peranan yang sama seperti di bidang masing-masing. Setiap orang itu mereka melayani sesuai dengan
karisma mereka tersendiri. Setiap biara itu punya karisma tersendiri. Misalkan SPD yang punya pelayan seperti ini, atau yang kita kenal suster CB itu seperti ini. Ya, karena di sini kurang banyak biara ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan begitu banyak. Dari biarawan artinya seperti itu. Dia tidak kita diskal. Kalau dilihat dari struktur tabisan, dia itu awam juga di dalam biarawan, tetapi dia tidak menikah karena itu karena dia konsumsi. Ada pertanyaan lagi? Oke, selamat sore. Dari kampung sampai pincang-pincang. Oh my god. Oh begini saja. Terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan.
Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar.